nanti keluar anomannya. Ya, pernah lihat anomannya seperti itu. Nah, sekarang nanti akan ada 3 hasil dari anoman. Ada pengaruh faktor utama. Itu bisa signifikan atau tidak signifikan. Jadi gini, nanti ada di ANOVA faktor A. Berapa signya? Faktor B berapa signya? Faktor A dan faktor B itu yang disebut dengan main faktor utama. Terus nanti ada faktor interaction factors. Itu faktor interaksi. Itu ada signya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa maksud dari signifikansi faktor-faktor tadi? Kalau misalkan faktor A sig itu artinya apa? Faktor B sig itu artinya apa? Kemudian faktor interaksi itu berbeda nyata itu maksudnya apa? Kemudian apakah kita perlu melakukan uji lanjut? Itu untuk statistical prosesnya dulu. Belum nanti dampak statistical proses tadi. Kan gini, berarti kita harus dulu kan? Statistical prosesnya benar ya? Setelah statistical prosesnya kita pahami, langkah berikutnya adalah bagaimana dampaknya terhadap AI. Apakah AI perlu tahu bahwa pengaruh misalkan sistem pengelolaan kotoran itu tidak berpengaruh terhadap kualitas air maupun kualitas udara. Nah sekarang apa maksud faktor B? Faktor B misalkan signya 0, apa maksud? Hasil apa? Memang saya tidak tahu. Maksudnya karena itu berpengaruh banget. Ya, jadi kamu mesti baca catatan betul. Ya, jawab sekarang kalau kamu nggak tahu kamu minta. Ya, namanya baru belajar. Jadi kamu pelajari. Ya, apa maksud kalau faktor B itu signifikan, faktor A itu signifikan, faktor interaksi itu signifikan? Karena saya nggak mau kasih tahu. Karena seperti saya bilang 75% itu harus mahasiswa belajar sendiri. Ingat saya kasih tahu. Kalau faktor interaksi itu signifikan, maka uji lanjutnya itu akan berbeda. Ya, itu yang pertama. Dari segi statistika prosesnya ini. Tapi nanti misalkan gini, pertanyaan berikut. Misalkan kan ada 3 kemungkinan, ada banyak kemungkinan. Misalkan faktor B nggak signifikan, faktor A signifikan. Tapi kalau secara teoritis pasti faktor A dan B itu signifikan secara teoritis, ya kan? Tapi nanti kita akan lihat bagaimana caranya dari statistika prosesnya sendiri itu jadi hal yang sangat menarik. Ya, misalkan ternyata misalkan hasil uji lanjutnya mengatakan bahwa solid storage itu yang paling rendah pencemaran airnya. Maka kita bisa rekomendasi ke dinas bahwa sebaiknya peternakan itu pakai solid storage. Ya kan? Ini dari segi statistikal untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga dari saya yang rumusan masalah yang ketiga. Nah, tapi misalkan kalau faktor interaksinya berbeda, itu rekomendasinya akan berbeda. Dari segi statistikalnya saja. Tapi nanti berikutnya adalah apakah misalkan contoh ya, ternyata faktor B-nya itu berpengaruh berbeda nyata. Lalu kita lakukan uji lanjut. Ternyata pencemaran airnya yang paling rendah itu solid storage. Lalu kedua slurry. Ternyata yang ketiga adalah dry load. Ada uji lanjut di faktorial 3 kali 3. Ya, perlu diingat ada uji lanjut. Nanti uji lanjut itu sangat bagus hasilnya. Misalkan kita katakan begini, solid storage pencemaran airnya rendah, tapi dry load dan slurry itu ternyata nggak ada bedanya. Nah, berarti kalau misalkan solid storage itu lebih pencemaran airnya, kita bisa kasih rekomendasi ke dinas bahwa sebaiknya peternak-peternak bagaimana difasilitasi, didorong, dikasih insentif supaya mereka menggunakan solid storage, kan gitu. Ya. Begitu pula dengan skalanya, nanti akan ada uji lanjutnya. Tapi uji lanjut tadi akan berbeda kalau faktor interaksinya berbeda. Kita harus pahami itu sebelum masuk ke AI. Ya. Nah sekarang setelah kita memahami hasil statistika prosesnya, ini benar sekali. Kemarin itu saya sudah sebenarnya sudah diskusi pada waktu seminar
Ini saya kasih tahu, sebenarnya ini ada dua penelitian yang berbeda dijadikan satu. Yang pertama adalah penelitian eksperimental faktornya. Terus yang kedua adalah penelitian developmental research. Sebenarnya cakupannya itu sangat luas. Kemarin sudah saya minta untuk dia milih bahwa apakah melakukan eksperimental research saja atau developmental research saja. Tapi karena Imam ini Superman, benar, dia yang milih. Akhirnya dua-duanya lapor. Nggak apa-apa, bagus. Bagus itu nggak salah. Ini disebut. Itu apresiasi loh ya. Mantap ya. Tapi harus ada buat. Nah, jadi yang berikutnya adalah pertanyaannya. Kalau jadi proyek kalau itu. Bagaimana pengaruh dari statistical proses tadi dalam proses pembelajaran mereka? Misalkan ternyata nggak ada pengaruh antara solid, antara slide dan driver. Apakah informasi tersebut itu bisa dijadikan bahan untuk belajar atau tidak? Nah, itu perlu nanti kamu catat dari saran-saran. Jadi saran berikutnya adalah bagaimana pengaruh hasil dari statistical conclusion tadi, proses analisis tadi ke dalam pembelajaran AI. Yaitu perlu, karena jangan membuat dua penelitian ini seolah-olah terpisah. Ya, kalau artinya eksperimental itu tidak ada kaitannya dengan proses belajar dari AI. Itu saran saya yang berikutnya. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Ada semua? Oh, satu lagi mengenai populasi. Nah, sekarang ini coba buka rumusan masalah sekarang. Bisa jadi bagian yang bertanya, nggak apa-apa ya? Kalau Jam 11. Kalian nitip aja pertanyaan sama saya. Bisa, ya. Asik kan? mantap Prof, dapat ilmunya ini Prof. Iya, dapat ilmunya banyak. Gak cukup 2 sesi mengurangi Dan kuliah ke sini ya. Oh, kasus kan. Persen buat saya. Nggak tahu saya berharap aja ada. Itu harapan saya tahu nggak. Tapi gini, nanti boleh ditambahkan sama saya. Coba buka bersama. Ini karena sangat penting bicarakan. Karena itu nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Apakah hasilnya ini nanti bisa spesifik digeneralisasi di Kota Palangkaraya? Itu terjadi. Proposal masalahnya yang di dalam proposal ini. Bukan halaman 9. Ada beberapa yang harus ditambahkan. Superman. Karena saya harusnya detail banget ya, sorry, saya orangnya detail banget dari teknologikal. Ini satu terakhir ya. Ada lain. Supaya hasilnya di Palangkaraya itu kan yang kedua itu disampaikan bagaimana kondisi kualitas air sekitar peternakan sapi di Kota Palangkaraya ya. Supaya dia bisa generasi di Palangkaraya tadi berkaitan dengan pembatasan tadi, tapi yang paling penting adalah pengambilan sampelnya haruslah lancar. Berarti di penelitian ini di proposal coba dibuka yang sampel-sampel 2 peternakan tadi. Saya mau minta kamu tambahkan, ada beberapa yang harus kamu tambahin supaya hasilnya menjawab keraguan bahwa hasilnya ini nanti apakah bisa dipakai dimanapun peternakan sapi itu berada di Kota Palangkaraya. Itu bisa terjadi kalau kita menerapkan prinsip penarikan sampel yang acak. Populasinya harus jelas. Kalau itu dilakukan, maka akan menjawab keraguan dan sebagainya. Bukan yang di PPT. PPT yang ada dapat sensor. Oke. Nah itu. Nah, di setiap sel, kamu tolong isikan nama-nama peternakannya. Yang dry lot kecil itu berapa peternakan namanya A, peternakan Aminuddin, peternakan apa. Nah, dari peternakan itu misalkan ada 5, kamu harus mengambil secara acak. Misalkan di yang kecil dry lots-nya, lot, itu ada 5 peternakan. Namanya si A, si B, si C, si D, si E. Si A, si B, si C, D, E dalam setiap sel itu haruslah kamu ngambil
acak. Cara pengambilan acaknya kamu bisa nanti menggunakan militer, nanti bisa saya tunjukin penggunaan militer bagaimana mengambil acak. Kalau kita melakukan seperti itu, maka hasil dari SPSS ada sulit ngambil acak, ada sedikit complicated. Bisa SPSS ngambil acak tapi complicated. Di antara semua aplikasi statistikal yang paling mudah untuk ngambil acak menggunakan militer. Ya, nanti saya akan tunjukin ajarin cara ngambil acaknya menggunakan militer, tapi saya minta itu ditambahin siapa-siapa saja peternakan di setiap sel, lalu diambil masing-masing dua dan tulis pengambilannya dulu secara acak supaya ketika di metodologikal orang tahu dan yakin bahwa apa yang kamu hasilkan itu dapat digenerasi di kota Palaka sehingga ada yang bisa nyangkal mengenai proses yang kamu lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam sisi kamu pakai kemarin sebenarnya perjuangan dia untuk sampai ke sini itu cukup panjang ya, walaupun masih panjang lagi ke depan, tapi sebenarnya itu cukup panjang. Dari awal saya bilang kamu harus melakukan peternakannya, akhirnya dia bisa dapat, dan menurut saya harus apresiasi prosesnya. Ini saya salut bahwa dia betul-betul mengerjakan dan bisa mempresentasikan seperti ini. Itu prosesnya cukup panjang dengan saya waktu itu. Tapi nanti kamu tambahkan granulot ini, itu proses pengolahan limbahnya seperti apa, karakteristiknya saya udah bilang sendiri. Granulot itu pengolahan limbahnya ciri-cirinya seperti apa, itu secara teoretikal harus kamu masukkan di bab 2 dan seterusnya. Ini belum ada kamu masukkan di bab 2. Terus pengklasifikasi yang kecil, menengah dan besar ini kemarin kamu udah cerita ini berdasarkan dinas, tapi kamu minta sumber referensinya kamu masukkan bahwa setiap klasifikasi ini didasarkan pada teori yang kuat. Kalau seperti itu, maka disertasi dan hasil penelitiannya pasti lebih baik. Ya, itu saran dari saya. Sorry, saya terlalu lama karena seperti tadi ini penelitiannya terlalu sangat bagus sehingga sangat disayangkan kalau tidak diberikan masukan sesuai dengan secara metodological knowledge. Ya. Ini siapa lagi? Penguji. Boleh. Kamu catat tadi uji 3. Baik, terima kasih Bu Lidin Prof. Saya terus terang hari ini banyak sekali belajar. Iya, kalau penguji cuma boleh aja. Penguji menjadi penguji aja. Banyak sekali belajar Prof ya di sini ya. Tadi hanya sekitar saya dengar dari Pak, saya dengar Pak Imam ya. Pak Imam tadi dari 1/2 dia fokus ke emisi gitu ya. Nah, pertanyaan saya kenapa nggak tuliskan itu saja? Ya, karena itu berkaitan dengan emisi. Database yang ada susun itu sudah banyak, ya, penelitian sudah banyak. Karena kita kesimpulan apa yang dikatakan Prof tadi, kalau Anda eksperimental tadi, Anda mungkin sulit sekali membedakan antara data utama dan beta, ya. Karena hasil daripada eksperimen Anda tadi itu kan dari kesimpulan Prof ya dan tidak jawabannya ya, baru masukkan ke program lagi di aplikasi. Kerjaan tambah berat, sehingga Anda nanti tidak fokus, gitu ya. Kalau Anda mau berikan emisi saja, data sudah banyak. Karena terus terang aja Prof, selama ini kan kalau kita mau penelitian itu latar belakang mengatakan penelitian ini jarang dilakukan orang, jarang dilakukan orang, datanya kan begitu ya latar belakang. Kalau penelitian emisi ini seingat saya sudah 50-60 tahun lalu sudah sampai sekarang terus berjalan. Apalagi kalau Pak Imam bisa mendapat data ya. Kita data request banyak ya Pak ya, pesantren data request, data akuisisi, karena apa mungkin bisa Bapak mengambil data di Apollo ya. Di Apollo itu banyak ya. Jadi ya Apollo itu apa yang dari agriculture ya, dari peternakan dan sebagainya, Bapak fokus di sana. Data itu banyak sudah ya. Nah kalau Anda berbicara di eksperimen, itu ada syaratnya Prof ya, ada perlakuan persyaratan tertentu. Dia masuk ke kesimpulannya baru dimasukkan ke program Bapak. Apalagi kalau Bapak menggabung antara emisi dengan barang air, ya. Sehingga nanti antara dua variabel tadi tidak hanya ya. Kira-kira itu Prof ya. Jadi saya pikir nanti apakah ini berkaitan dengan
kita berbeda ya, ada pemanfaatan, penggunaan, aplikasi, model itu beda. Ya. Nah kalau Anda berbicara model, berarti data sudah tersedia, kan gitu ya. Tapi kalau Anda berbicara masalah aplikasi atau modelnya tersedia. Tapi kalau Anda fokus ke penelitian tadi ya, peta utama dan sebagainya, kesimpulannya ya dan tidak saja nanti jawabannya. Sehingga kita nanti menuju oh betul peta utama tidak personalisasi. Berarti ada petanya, ada signifikan dan sebagainya. Jawaban di sana. Baru masuk ke aplikasinya. Dan aplikasi kan yang ditanya itu apa? Contoh gitu ya, jumlah peternakan itu ada 18 di Palangkaraya. Yang ditanya itu apa di sana? Apa yang kata Prof tadi kan dia lebih fokus. Apakah limbah cairnya, padatnya, dan sebagainya. Saya kira itu Prof, hanya saran saja, makasih. Dari Bu. Baik, terima kasih Prof. Kesempatannya, selamat siang semua. Pengunjung dan juga Bapak Ibu mahasiswa. Selamat. Selamat. Ya, silakan. Waktu awal saya juga ketemu Pak Imam ya waktu awal sekali. Jadi pada saat awal itu memang saya udah sama nih kayaknya kompleks sekali nih Bapak fokusnya nih kayak ke komputernya pakai AI-nya itu atau apakah komunikasi. Tapi ini rupanya kan integrasi ya, maksudnya ini mendukung. Jadi sebelum artinya saat ini sudah banyak mendapatkan pencerahan istilahnya dan sudah memahami alurnya Pak Imam itu bagaimana gitu ya, meskipun memang masih tidak mengomentari. Tapi mudah-mudahan bisa sampai akhir ya Pak Imam. Baik, Pak Imam, yang pertama mungkin untuk ini teknis, saya akan memberikan sedikit masukan atau perbaikan gitu ya Pak Imam ya untuk tulisan proposal disertasi Bapak ini. Jadi untuk penulisan konsistensi untuk pustaka itu masih banyak yang tidak. Penulisan pustaka itu satu, saya sudah tandai mungkin Bapak nanti bisa melihat penulisan istilahnya pustaka itu ada di luar buku, ada di dalam, ada di luar kemudian untuk tabel Pak, khususnya tabel sebagai contoh di halaman 30 mungkin Bapak bisa buka. Di halaman 30 itu ada tabel-tabel yang tercantum, tabel 6, tabel 7, padahal di redaksinya itu di badan teksnya mungkin Bapak bisa diperbaiki kalau memang tidak ada tabelnya secara redaksional di del aja gitu ya, kemudian disesuaikan. Kemudian untuk tabel 2.1, 2.2 juga yang tercantum sebaiknya juga ada redaksinya, seperti berdiri sendiri loh. Kira-kira tabel Bapak itu istilahnya tidak ada penjelasannya. Apalagi yang halaman 28 itu tabel-tabel penelitian dari pastinya dari Kemenkes sebelumnya. Nah, tapi saya tidak lihat penelitiannya di sini. Maksudnya penjelasannya Bapak itu bukan tentang penelitian ini. Ya mungkin kalau tidak ada rekannya bisa di sana saya hapus saja karena proposal Bapaknya sudah cukup Bapak selesai. Baik. Kemudian Bapak saya lebih ke pengambilan sampel ke peternakannya itu tadi sudah ada sedikit ya. Kalau saran saya Pak, kalau ini berbicara di Palangkaraya, karena Palangkaraya itu tadi juga sudah disinggung ada beberapa kecamatan. Nah itu jadi untuk mewakili tadi sebelum pengajakan mungkin harus ditentukan dulu di mana ya. Maksudnya kota Palangkaraya itu ada yang di Palangka, ada yang di Bukit Batu mungkin, ada yang di Lapangan Sobaru ya, Sobaru ada ya pokoknya gitu. Nah, ya. Peternakan itu ada
ilmunya gitu, karena itu kan pasti selalu berubah metode pengolahan limbah pengolahannya segala macam. Kalau di peternakan mitigasi untuk si semua kancak itu sebenarnya yang dari makan juga bisa gitu ya. Karena kalau yang dari sini kan lebih ke dari apa yang di. Tapi saya ada baca tadi masih apa dia menjawab mungkin dengan dari segi peternak itu makannya harus ya makan di bawah dulu karena memang kalau kita sampai dari kalau kita kan umum seperti itu lah. Mungkin tadi sambungannya dengan yang tadi dan database itu mempengaruhi AI. Saya tidak terlalu pintar di bagian IT seperti itu kan, tapi menurut saya mungkin ke depan yang tidak ada seperti yang Bapak katakan, nantinya data itu akan ditambahkan di situ untuk memperkaya sumbernya si AI itu menjawab gitu ya. Apakah itu akan dilakukan awal atau itu nantinya? Maksudnya kalau di awal hanya berdasarkan Bapak atau memang untuk pengujian ya Pak, kemudian disertasi Bapak ya gitu ya. Itu yang harus murni dari kalau yang dari sebuah kebutuhan mendukung mungkin, tapi apakah itu akan menambah mungkin itu yang dari saya kembali ke pengambilan sampelnya untuk mewakili wilayah Palangkaraya. Mungkin itu saja Prof. Tapi nanti itu sudah terwakil kalau ada nama-namanya nanti. Saya itu kan kasih nama A, tenaga A. Biasanya memang penyebarannya tidak sama Prof. Kalau yang di daerah terbaru itu banyak sekali. Kalau yang di atas, yang di Batu itu mungkin ada nanti dimasukkan ya. Tapi sebetulnya saya mau kasih tahu bahwa walaupun ini kelihatannya luas, tapi sebetulnya datanya satu. Iya. Ya, datanya satu. Jadi sebenarnya hanya menambah analisisnya, tapi pekerjaannya tetap Ya, sama. caranya sama. Tetap sama. Cuma menambah data yang sama. Kan dia harus kumpulin untuk AI, dia harus kumpulin data semuanya juga, kan gitu. Hanya saja dia data yang sama tadi itu dia perluas analisisnya satu ke statistika, tapi itu juga bermanfaat juga untuk rekomendasi ke dinasnya. Kemudian satunya digunakan untuk mengembangkan AI-nya itu untuk publik. Jadi sebenarnya yang berat tapi enggak nambah data, maksudnya pekerjaan yang baru sebenarnya. Oke. Ada lagi Bu sana? Pak, kontak dulu. Kalau saya lihat ke ininya tadi sudah lumayan ininya database itu kan tadi yang grafik. Ya itu Workflow-nya. ya workflow ininya penentuan database di situ yang kayak tadi ada ini database-nya yang ambil yang ini karena untuk menghindari sampah ya informasi sampah sehingga AI ini bisa membuat rekomendasi yang jelek. Database-nya ini yang paling penting. Database di mana AI akan membuat rekomendasinya berdasarkan database itu. Gitu. Jadi yang ditampilkan bahwa dia akan memberikan informasi yang salah, rekomendasi yang salah tergantung dari apa yang diinput di dalam database. Itu AI. AI itu nggak harus kita lempar ke internet keluar gitu enggak. Kita bisa batasi ininya, database-nya. Kita bisa pilih jurnal-jurnal terbaru yang paling bagus yang berkaitan dengan ini emisi, kita masukkan ke situ. Nanti AI yang mengolahnya gitu. Kita nggak usah lagi sendiri kan gitu ya, membantu kita dengan informasi yang terbaru yang kita batasi di database. Jadi semua di database ini kuncinya. Jangan kita lempar keluar data sampah yang masuk. Kacau nanti dia. Apapun yang nanti diolah sama AI, kalau kita tidak batasi datanya, ya itu. Dibuat proxy gitu. Iya, bisa akurasinya turun malah. Kalau kita sembarangan memasukkan database. Jadi tergantung database itu, makanya literatur ilmiah itu harus selalu diperbaharui. Tapi itu juga dibatasi, jangan sembarangan gitu. Selalu yang berkaitan dengan misalnya gas rumah kaca.
menghasilkan gas rumah kaca sekian. Nah itu kan informasi-informasi siapa tahu berkembang gitu. Dengan ada materi pakan yang baru, ternyata dia merilis gas rumah kaca, dan itu yang nanti harus dimasukkan ke terbaruannya gitu. Semakin jelek data yang dimasukkan, misalnya kita pakai literatur yang ternyata nggak kredibel, ya sampah hasilnya, sampah garbage-nya garbage out. Tergantung dari database yang nanti dimasukkan sama Mas Imam ini. Jadi seperti itu ininya, intinya. Tinggal nanti bagaimana ininya, pengambilan sampel yang tadi itu kan harus diambil ya sampelnya. Iya. Apalagi untuk tanah itu kan, untuk air. Kalau untuk air kan ya harus ngambil sampel air. Kalau untuk gas itu mungkin bisa dideteksi pakai apa alatnya, saya nggak ngerti juga. Harus dicari ininya. Karena saya sudah nanti juga akan mengembangkan AI-nya untuk pertanian. Yang saya nanti akan dengan Erasmus akan buat lahan tapi saya pakai kamera gitu. Kamera lihat warna daun. Warna daun itu nanti akan kita scan terus masuk ke AI. Nah itu warna daun itu nanti harus kita ini dulu. Kita tentukan kalau warna ini berarti dia kurang ini, dia kurang ini warna ini. Nanti pasti chemicalnya, kimianya ini kita masukkan dulu semua gitu. Kalau warnanya degradasinya ini kita masukkan ini bahan kimianya. Jadi nanti begitu drone-nya menyeken daun-daun itu, dia langsung AI itu. Oh ini nanti chemicalnya. Iya, dari itu. Nah seperti itu, saya nggak tahu yang ini. Kalau ngambil air gimana ya? Karena kalau rencana saya untuk pertanian itu gitu, dia drone aja nyeken pertanian itu dari daunnya, warna daun. Oh daunnya hijau bagus ini, sekian lama ini kan kita udah masukkan kapan menanam. Kalau warnanya kuning ini terus dia dapat ada segala hama dan sebagainya, kan kita masukkan dulu hamanya. Di daerah gambut dengan di daerah di Jawa ada kan lain beda. Di daerah Kupang yang kering kan lain itu. Kita masukkan sendiri, database punya hama yang ada di gambut. Jadi kita buat sendiri itu database-nya. Nggak bisa kita cari, kalau nggak ada yang buat di internet nggak ada. Dia akan cari-cari yang nggak tahu kita dapat dari mana. Yang kita nggak tahu database untuk menghasil AI ngambil keputusan itu apakah benar. Seperti itu nanti yang akan kami kembangkan gitu dengan Erasmus ke depannya. Dan kebetulan ini juga makanya saya kemarin saya sarankan ke Mas Imam untuk benar-benar database ini. Database yang sembarangan juga nanti ya. Iya. Gigolo. Garbage in, garbage out, low output. Ya, itu nanti ya, benar. Ya, jadi seperti itulah kalau yang akurasi itu. Haji akurasinya itu apa kira-kira Pak yang dipakai? Kalau di Kalau bidang saya pengajar kan akurasi itu ada ya, kita tes dulu ya sederhana. Sederhana. Kalau Ya, kami itu kan benar, ya. ada namanya Pak. Biasanya kan ada uji akurasi kapak, uji materi kesalahan, under kurva itu Pak. Itu jadi. Kalau dia sederhana aja, kalau kita mau uji AI-nya bagus apa enggak, satu kasus dulu yang sederhana. Kita hitung yang kita bisa hitung secara manual. Kita lihat AI, kita kerjakannya dalam waktu 3 jam, dia cuma sepersekian detik aja udah berhasil. Kan kecepatan AI. Nah, maksudnya metodenya Pak, akurasi kan ada menguji akurasi nilai. Iya, itu semua Pakai- masuk, rumus-rumusnya nanti masuk di database. Iya. Nah itu kan Otomatis kalau nanti itu, yang punya pasti. riset itu kan diceritakan. Iya. Di akurasinya kita Nah. pakai uji akurasi kapal. Iya, itu semua dimasukkan di database. Oh gitu. Formulanya. Jadi- Nggak usah lagi kita yang hitung, AI yang hitung nanti, karena semua Ya, dimasukkan bukan. iya, semuanya. Nggak usah kita pakai formula itu, database ini nanti masuk semua hasil-hasil yang harus dihitung itu. Siapa tahu di luar itu ada sudah hasilnya gitu, yang terbaru. Kita cuma tinggal ngambil aja. Ngapain kita ini lagi karena sudah ada data di luar gitu. Ya katanya kemarin kan kayak di grup media gitu. Iya, Kemarin- ambil aja database yang dari situ. Iya, dari- Yang kita yakin memang
tingkat akurasinya tinggi. Ya. Jangan pakai database lain, database yang dari yang kata Bapak itu. Udah masukkan di situ. Jadi dia data itu dari apa? Iya. Dia melihat tingkat keberhasilan kena apa? Iya. Nah, itu masukkan ke situ Dari kan. jauh tadi Pak dia hanya Nah. sekali terbang dia titik kualitas sekian Seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, AI. oh, bagian dari Iya. Seperti itu AI. Jadi Lebih ke tergantung kita pakai. prediktif gitu ya. Iya. Iya, prediktif ya. Hmm. Dia hanya melihat Dan akurasinya sangat tinggi biasanya. Kalau ya data kita itu tadi tergantung yang di internetnya apa yang beredar gitu. Tapi kita bisa membatasinya sebenarnya gitu. Kita sesuaikan dengan apa ini proyeknya gitu. jadi tergantung input data. Iya. Tergantung input datanya. Kita kasih datanya sembarangan ya sembarangan dia gitu. Berarti datanya harus Database-nya harus kuat, standar. sangat kuat dia, sangat kuat. Karena AI ini dia mengumpulkan itu, dia cerdas dia. Begitu ada data masuk dia akan belajar, dia akan mempelajari lagi gitu. Machine learning ya Pak. Iya, dia selalu belajar, tergantung informasi yang disediakan. Itu sih masukan Prof dari saya. Dan masuk ke guru sana. Sekarang itu akurasinya kan gimana? Pakai presentasi Prof. Jadi ketika data yang pertama sudah masuk itu sebagai pembelajaran nanti saya Ini cek. contoh, misalkan sederhana, ya saya setuju, saya nggak tahu maksudnya. Tapi saya ingin menjawab itu sebenarnya Ya. simpel aja. Kalau misalkan hasil tesnya 85, Ya. Ya. 85 kan, Ya. di lapangan nih, Ya. AI-nya bilang 90. Ya. Berarti kan selisihnya 5. 5%. Ya, kenapa? Dibagi dengan 85 itu aja simpel. Itu tingkat kesalahan. Ya selisih. Jadi kan sebenarnya 85, tapi AI bilang 90. 90 kurang 85, 5 dibagi 85 itu tingkat kesalahan. Akuratnya berarti 100 dikurangi tingkat kesalahan. Tuh, dulu sana. Simpel aja kan gitu ya. Ya sudah. Sebenarnya banyak ini, tapi ya terima kasih kok. Tapi kalau saya langsung nanti Pak Iman nggak tahu juga. Dan kasih honor sih. Dia belum pintar ya, Prof. Dapat 2M. Makasih Mas. Tadi kalau punya komen saya bilang 100% buat saya. Ya Coba baik. saya sangkakan dulu. Baik. Kita bertiga disangkakan ya. Kita Bro. Kita Bro. Kita, oh iya benar. Kita bertiga benar. Tapi rezekinya orang kan dulu. Ya. Luar biasa. Ya baik, ya terkait dengan ini benar sekali tadi ya Pak Imamnya. Yang pertama saya mengapresiasi apa namanya proposal Bapak ini. Ternyata memang kalau dilihat sekilas itu banyak sekali yang mau diberikan. Tadi saya bisik-bisik dengan Prof, ini kayaknya mau nggak mau suka nggak suka yang apa statistiknya harus masuk nih. Karena anak uang itu kan bisik-bisik. Nggak bisa ditawar itu Prof. Kalau misalnya bisa yang rumusan masalah ketiga kan yang masalah statistiknya mau saya tambah mau saya tukar sama karena memang data yang dimasukkan ke dalam AI bukan hasil dari pengolahan data dari statistik tapi memang pure data dari lapangan. Jadi memang AI-nya belajar langsung dari data lapangan, jadi bukan dari data statistik gitu. Nah kemudian mau saya tambah tentang yang ini Prof izin yang tentang metode untuk metode yang di sini Prof, karena memang saya perlu waktu yang cukup lama untuk proses di sini. Bagaimana sampai AI itu memilih data-data yang akurat Prof. Jadi sebagai rekomendasi. Jadi saya pengennya sebenarnya harusnya fokus ke sini juga yang buat rumusan masalah selanjutnya. Gitu Prof. Nggak perlu berusaha nanti. Ya, mungkin ini ya sebelum nanti dijawab sama orang boleh atau tidak gitu, karena beliau yang urusan statistik urusan metodologi. Tapi saya berpikirnya begini, kalau misalnya nanti si statistiknya nggak ada, artinya tadi kan ada misalnya pengelolaan limbah itu kan antara pengelolaan limbah dry loss, slurry, terus water storage dengan nanti skala kecil, skala besar dan sebagainya itu kan pasti akan ada perbedaan nanti. Nah maksudnya gini, tadi kan ditanyakan juga kalau misalnya nanti dimasukkan skala kecil itu ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas airnya misalnya. Makanya kita nanya lagi,
gitu kan. Nah, maksudnya ketika ada statistik itu kan sudah bisa dilihat nih, kalau dia skala kecil ini kualitas airnya nggak berpengaruh, jadi nggak limbahnya nggak berpengaruh gitu. Kualitas airnya nggak menurun, berarti tetap bagus gitu kan. Berarti nanti masukkan PAI-nya kan bahwa dengan skala kecil dengan pengelolaan limbah dry block misalnya itu ternyata tidak mempengaruhi kualitas airnya. Saya kira anggapannya memang akan tetap harus digunakan Pak, nanti untuk mengambil data yang harus dimasukkan ke situ gitu ya, atau PAI nanti untuk membatasi seperti apa, saya nggak tahu nanti seperti apa, tapi ide saya seperti itu. Kemudian yang lainnya terkait dengan pemeriksaan, saya melihat memang masih banyak yang harus diperbaiki Pak Imam terkait dengan literatur yang tidak konsisten. Saya dapat menemukan Apple dan kawan-kawan ada saya nggak tahu itu baru melihat nama dan others gitu. Yang saya tahu kan nama terus dan kawan-kawan kata Apple gitu kan. Nah ini punya Pak Iman itu ada seperti itu nanti tolong dicek kembali. Kemudian sebelumnya masih ada yang tidak sesuai. Kemudian ada beberapa tadi Bu Widi sebenarnya sudah memberikan masukan juga terkait dengan ada tabel yang pertama di tabel 6 halaman 30 itu ada tabel yang ditulisnya tabel 6, saya nggak tahu tabel 6 ada di mana gitu. Ternyata tabel Bapak kan tabel 2 titik sekian, 2 titik sekian, 1, 2, 3 gitu kan. Ada tabel 6, ada tabel 8. Nah itu saya kira itu karena yang proposal yang sebelumnya gitu kan. Jadi sudah terangkan itu tolong dicek kembali. Kemudian saya sepakat tadi Bu Iis menyampaikan bahwa setiap tabel yang Bapak tampilkan itu harus ada redaksinya. Nah ini Bapak kan sendiri-sendiri nggak ada redaksi. Jadi misalnya pakan ternak terdiri dari apa saja itu saya cari di paragraf itu nggak ada. Jadi itu seolah-olah ini tabelnya untuk apa dimunculkan kalau tidak diceritakan di situ. Padahal kan Bapak sampaikan bahwa pakan ternak itu mempengaruhi emisi rumah kaca juga kan. Nah itu. Kemudian ya ada juga terkait dengan mungkin ini sepertinya simpel, tapi kalau dibaca nanti tidak terlalu enak dilihat begitu ya Pak. Gas rumah kaca, bahwa ada yang menulis gas rumah kaca di depan, di belakang nanti pakai GK gitu. Nah kalau misalnya semua gas rumah kaca, gunakan semua gas rumah kaca, atau kalau GK semuanya GK. Kemudian di rumus di halaman 50 itu tidak sesuai Pak. Jadi Bapak ajukan tabel itu untuk tabel itu dimasukkan untuk rumus gitu kan. Jadi ada data di dalam tabel yang Bapak gunakan untuk nanti menghitung. Nah rumuskan itu salah. Menurut saya salah kenapa? Karena tabel 2.1 dan 2.2 itu bukan tabel yang dimaksud. Nanti bisa dicek kembali. Kalau saya tidak salah itu harusnya tabel 2.5. Tapi tabel 2.5 itu sama dengan 2.3. Nah mungkin nanti salah satunya Bapak gunakan, atau nanti yang di metode itu Bapak buang saja yang tabel 2.5-nya, tapi Bapak acunya ke yang berikutnya begitu. Kemudian yang lebih penting lagi mungkin terkait dengan judul tadi, kalau Pak Santosa kan menyarankan bagaimana kalau saya sepakat sih sebenarnya, karena ini sebenarnya bukan memanfaatkan saja tapi dia juga mengembangkan. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi itu kalau memungkinkan kita bisa buat judulnya ini pengembangan dan juga pemanfaatan. Jadi dia juga mengembangkan tapi dia juga memanfaatkan gitu, memanfaatkan nanti sampai akhirnya dia bisa memberikan strategi bagaimana caranya kalau limbah peternakan itu sudah melampaui batas misalnya. Itu kemudian terkait dengan dengan desain penelitian, saya sepakat tadi kalau Pak Prof. Jackson menyampaikan bahwa desain itu sebenarnya kan ada kombinasi, misalnya si peternakan ini ABCD dan sebagainya dimasukkan dalam dalam sel itu, tapi juga harus dimasukkan di sini di proposal ini. Kemudian untuk yang tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau misalnya dispersi ini tadi ya, potas air ya, dispersi air. Kalau misalnya di tanah mineral, tanah gambut
dan yang lainnya misalnya tanda berpasir itu apa namanya perbedaannya atau ya porositasnya seperti apa gitu. Nah mungkin kalau saya menyarankan bisa nggak nanti ini khususnya peternakan yang di area gambut misalnya kayak gitu Pak. Jadi nanti kan berarti peternakan yang diambil itu khusus peternakan gambut. Atau kalau misalnya Bapak mau ya dua-duanya, yang tanah mineral dengan yang gambut, nanti kan bisa dilihat bagaimana porositasnya gitu. Atau kalau mau tidak susah lagi ya khusus di gambut. Jadi nanti kalau misalnya ini kan tidak bisa digunakan yang di mineral atau mungkin seperti apa nanti untuk ya untuk membatasi bahwa apa namanya kualitas air yang harus berupa peternakan sapi di area gambut. Kalau izin Pak, kalau misalnya nanti saya tambahkan satu tabel data aja saya rasa cukup. Kalau misalnya nanti kan ada data yang dimasukkan, saya jelaskan kondisi tanahnya itu ada yang gambut atau mineral ke dalam AI-nya. Jadi dia bisa mengklasifikasi lagi. Kalau memang memungkinkan. Jadi tidak perlu mengubah metode penelitiannya. Jadi saya cukup tambahkan data yang ke dalam. Ini loh kondisinya, keadaan lingkungannya kayak gini. Ya, memang tidak perlu merubah metodenya, tapi harus dijelaskan bahwa ini kondisinya asumsinya ya, gitu. asumsinya. Karena gambut kan klasifikasinya banyak sekali, kedalamannya nggak tahu ya, nggak tahu letak berapa kedalaman di situ. Iya. Cuma di satu pengukuran masuk di dalam desa dia. Kemudian mungkin yang terakhir itu terkait dengan kualitas air ya Pak. Kalau kualitas airnya kan air tanah itu ada E. coli dengan amonia. Bisa, saya nggak tahu misalnya ini yang dimasukkan nanti datanya kan cuma E. coli dengan apa namanya si amonia gitu. Kalau misalnya nanti dimasukkan data yang lain di luar itu akan bisa di air. Kalau untuk sekarang jawabannya bisa, cuma balik lagi kita pengen fokus dulu ke permasalahan karena memang kan kotoran sapi itu untuk lingkungan itu pastinya berbahayanya untuk air itu amonia sama E. coli-nya. Jadi dari situ parameternya kita bisa melihat nanti. Tapi kalau misalnya mau melihat BOD COD ada berpengaruh, cuma tidak berpengaruh signifikan. Yang memang berpengaruh signifikan itu amonia sama E. coli-nya. Sama terakhir dari menjawab Pak untuk kenapa nggak emisi aja gitu, kenapa menurut saya mungkin fokusnya lebih kepada ini Pak Imam. Kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan siapa nanti pengguna ini gitu. Nah sebenarnya Pak ya sebenarnya ini nanti harapannya bahwa si pengguna yang masyarakat dan berdiskusi itu bisa ya kalau misalnya apa namanya misalnya kondisi kualitas tanahnya itu segini, kemudian kualitas air begini, itu si masyarakat sekitar tuh harus waspada misalnya. Gitu. Makanya kemarin ada emisi gas rumah kaca dan itu kualitas air yang di. Jadi kalau masyarakat kan nggak peduli dia gas rumah kaca ini, tapi kualitas airnya kan dia ngambil air di mana gitu, itu yang kemarin di. Sekiranya itu Pak. Ya, Terima kasih. sebagai penutup ya sudah itu ya. Kemarin saya sudah sampaikan ke Imam ya bahwa saya lebih prefer ini sebenarnya R&D research ya. Tapi kemarin saya bilang silakan kamu putuskan sendiri dan kamu tetap mempertahankan rumusan masalah yang kemudian. Jadi begini ya, kalau kamu ingin berubah ke R&D research and development ya, maka rumusan masalah yang ketiga itu kamu drop ya. Tapi ada perubahan yang mendasar dari bab 3 itu kamu harus mengubah isi dari bab 3 sehingga sesuai. Kamu harus baca R&D research, kemudian kamu mesti baca sintaksnya. R&D research itu mulai dari apa sih kegiatannya, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat dan seterusnya. Setelah itu dalam R&D research itu ada namanya uji lapangan luas, dan itu harus kamu mengurangi satu rumusan masalah, tentunya akan menambah juga di sintaks atau tahapan dari R&D. Biasanya ada 8 atau 9, ada 12, kamu harus ngikutin tahap-tahap itu, harus ubah. Itu saya bilang terakhir waktu dengan komisi kemarin, kalau saya lebih prefer kamu ke R&D dan ubah bab 3 ke
Terus kalau kamu berubah R&D, maka judulmu itu akan berubah, yaitu kalau saya akan menyarankan pengembangan kecerdasan buatan untuk bukan pemanfaatan, pengembangan kecerdasan buatan untuk estimasi. Akan tetapi seperti yang saya bilang, sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu berubah menjadi judulnya dari pengembangan kecerdasan buatan, drop rumusan masalah yang berbeda. Tapi tolong ikuti sintaks dari sintaks R&D ada 12, ikutin satu persatu, tuangkan secara praktik dalam penelitian. Jadi apapun yang kamu putuskan, saya ingat kemarin, apapun yang kamu putuskan saya setuju. Mau kamu ikutin yang ini, saya kemarin kamu ngasih sama saya tetap masih proses yang lama, gitu. Atau kamu mau gabungan terserah. Tapi saya seperti saya bilang, saya ingatkan, saya lebih lihat berjalan ini lebih baik kalau hasilnya dengan R&D, maka kecerdasan buatan yang kamu hasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, prosesnya secara begitu ya. Jadi nanti kamu datang sama saya, putuskan sendiri mau apa, kemudian kalau kamu BPA harus berdasarkan pada teori apa. 75% seperti saya bilang ini semua dari keputusannya Imam, tapi hanya supporting menjaga supaya kamu on the rail. Kalau pengembangan harus begini, kita harus ajak benar-benar ngikutin dari setiap tahapan. Ya, itu saja dari saya. Berikan aplaus dulu buat ini sampai kok dibacakan. Nanti Pak Imamnya sedih. Hari ini ada Rabu 11 Maret 2026 saya acara sekitar presentasi program studi ilmu lingkungan program doktor atas nama Ahmad Imam Tarso. Ini 2450 dan seterusnya di proposal sudah kita lihat bersama. Kemudian dengan ini mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Dan waktu revisinya berapa lama biasanya saya? Habis Pak. Jadi kami mengucapkan selamat dan ya perlu apresiasi juga semangat kamu mengerjakannya. Ya, semoga nanti cepat selesai dan hasil adalah dimanfaatkan secara umum. Kalau kamu betul-betul mengikuti RN, maka hasil itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi salah satu tak perlu bisa ke lab, tidak gunakan ini, tapi supaya bisa dimanfaatkan, maka saya harus betul-betul kamu ikutin sesuai dengan tahapan itu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Foto betul, saya nggak tahu ini baru pertama kali saya bertemu. Baru pertama kali. Amin. Pak. Nanti kita main terus kan? Gak bisa. Sangat nanti bisa main terus kami berdua. Yang suka warna biru kan? Biasanya kok dulu kan, mana Pak Didi? Keluar ada sama minta tolong berikut. Oh iya. Sini kamu pakai apa siapa nih? Nanti si Bapak bisa nanya dulu. Dosen dulu. Ada simpang. Bagus Mas. 1, 2, 3 ya.
Nanti pose lagi. Banyak daerah ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Biar ketularan. Main lagi. Terima kasih. Pengantin kita. Latihan di sana. Oke, Boleh. Semua kan? Masuk kau ya? Yuja. Taruh di dekat. Saya pasti di sebelahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ntar lagi. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Ya, mantap. Harus ada dari Cisan. Semangat prediksi nih, Pak. Waktu masuk sekolah. Karena ada Pak Aji tadi. Iya, Pak Aji. Bu, aku belum snack, Bu. Ada lah snack. Ada nak? 3, 1. Plastik merah. Bisa. Kasih. Waduh, makasih. Teman kami bersembilan ini. Iya. 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 Kompak ya. Iya. Gak apa-apa kalau ada teman saling mendukung. Makasih Pak. Yo. Atau kalau buka pintunya di bawah kepala orang itu. Jadi